Feel me like a Hellcat. Selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu dengan sebutan toolbox yang ada di sebelah kiri aplikasi Adobe Illustrator, teman-teman. Oke, di toolbox ini sendiri digunakan tidak jauh beda dari toolbox Photoshop. Teman-teman pasti udah mengenal Photoshop itu apa. Nah, kita udah tahu Photoshop itu bisa untuk mengedit foto, menambah efek foto dan lain sebagainya. Hanya saja toolbox di Adobe Illustrator sendiri sedikit berbeda dengan toolbox yang ada di Photoshop, dan perhatikan fungsi-fungsinya. Yang pertama yang kita gunakan sekarang ini sebutannya selection tool. Untuk memilih selection tool, teman-teman dapat menekan huruf V pada keyboard atau mengklik di sudut kiri paling atas di toolbox. Nah, selection tool sendiri digunakan untuk memilih atau menyeleksi satu atau banyak objek yang ada di kanvas teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua disebut dengan direction selection tool. Nah, untuk direction selection tool, teman-teman dapat membukanya dengan memilihnya dengan menekan huruf A pada keyboard atau ke toolbox di paling atas di nomor 2 di samping selection tool, itu sebutannya direct selection tool. Fungsi dari direct selection tool untuk menyeleksi titik atau ruas kurva di dalam objek. Nah, misalnya teman-teman membuat sebuah objek dan teman-teman melihat bahwa garis kurva di objek itu tidak lurus. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan direction selection tool ini untuk membuat garis itu lurus dengan sesuai keinginan teman-teman sendiri. Terus yang ketiga disebut dengan magic wand tools. Teman-teman dapat menekan huruf Y pada keyboard atau tepat toolbar tool ini tepat di bawah selection tool. Fungsinya untuk memilih menyeleksi satu atau banyak objek secara bebas. Jadi teman-teman dapat menseleksi objek yang teman-teman pilih. Misal teman-teman ingin menggambar sesuatu, sedangkan di belakangnya teman-teman tidak ingin ambil, tapi hasilnya gambar utamanya, ya teman-teman bisa menggunakan magic wand tool ini untuk menseleksinya. Oke, selanjutnya di samping magic wand tool ada lasso tool. Teman-teman dapat menekan huruf Q pada keyboard atau langsung saja ke toolbox di samping magic wand tool. Nah, untuk fungsi lasso tool sendiri untuk menyeleksi titik atau ruas kurva secara langsung dalam objek. Oke, untuk menu selanjutnya disebut dengan pen tool. Nah, untuk pen tool sendiri, teman-teman dapat membukanya dengan menekan huruf P pada keyboard atau tepat mengarah ke toolbox di bawah magic wand tool. Nah, untuk fungsi pen tool sendiri digunakan untuk menggambar garis lurus atau garis lengkung yang biasanya disebut dengan kurva di dalam kanvas teman-teman sendiri. Biasanya soal Illustrator pasti memerlukan penggambaran yang sangat presisi seperti garis lengkung, sudut kelengkungan, sudut ketajaman, dan sudut kelurusan suatu garis yang teman-teman buat. Selanjutnya disebut di samping pen tool disebut dengan curve tool.
sini fungsinya untuk membuat garis yang teman-teman punya. Itu dapat dibuat lebih variatif lagi dan ditambah menggunakan pen tool tadi. Terusnya di bawah pen tool tepatnya disebut dengan type tool. Teman-teman bisa membukanya dengan menekan T atau langsung ke toolbox di bawah menu tool pen tool. Di bawah tools, toolbar, pen tool nanti terdapat type tool. Nah, ini digunakan untuk menulis huruf secara vertikal maupun horizontal ataupun mengikuti objek yang teman-teman gambar. Dan selanjutnya di samping type tool terdapat line segment tool. Untuk membuka tools ini teman-teman dapat dengan mudah menekan garis miring di atas tombol enter. Fungsi sendiri untuk line segment tool ini untuk menggambar bidang garis. Teman-teman bisa membuat garis lurus. Misal teman-teman tidak ingin memakai pen tool, teman-teman bisa membuatnya melalui line segment tool ini sendiri. Untuk turun garisnya bisa teman-teman atur dengan cara menekan shift sambil mengklik kiri pada mouse teman-teman dan ditarik lurus ke bawah. Oke, selanjutnya disebut dengan rectangle tool. Rectangle tool sendiri difungsikan untuk membuat kotak atau lingkaran. Untuk rectangle teman-teman harus menekan huruf N, sedangkan untuk mengubah ke escape atau lingkaran teman-teman harus menekan huruf L pada keyboard atau dengan cara klik kiri, pilih rectangle atau escape. Itu sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, untuk tampilan ini sendiri teman-teman dapat memilih bebas. Oke, selanjutnya disebut dengan paintbrush tool. Teman-teman dapat menekan huruf B pada keyboard. Untuk menggambar, untuk memakai perintah tools paintbrush tool. Nah, fungsi dari paintbrush tool sendiri untuk menggambar sesuai pilihan brush yang sedang aktif. Selanjutnya di bawah rectangle atau escape tool terdapat shape tool. Di sini di shape tool ini teman-teman bisa memilih kalau mau menggambar lingkaran bisa memilih shape tool dengan menekan Shift plus N, atau teman-teman dapat memilih pensil dengan menekan N. Nah, fungsinya untuk menggambar garis bebas dan mengedit garis bebas yang Anda teman-teman buat di kanvas teman-teman. Oke, selanjutnya di samping pensil tool atau shaper tool terdapat eraser tool. Nah, fungsi eraser tool sendiri untuk menghapus bidang objek yang teman-teman rasa salah atau tidak dibutuhkan di gambar teman-teman. Selanjutnya di bawah pencil tool atau shaper tool tadi terdapat rotate tool. Nah, fungsi ini nggak usah ditanya lagi, teman-teman masih tahu rotate yaitu memutar atau membalikan gambar yang teman-teman buat atau memutar gambar yang teman-teman buat di kanvas teman-teman. Selanjutnya ada di samping rotate tool terdapat scale tool. Nah, fungsi dari scale tool ini sendiri untuk
merubah ukuran dimensi objek dengan angka tertentu. Misalnya teman-teman membuat sebuah objek dan teman-teman ingin rubah ke angka tertentu, teman-teman bisa menggunakan scale tool ini. Selanjutnya, di bawah rotate tool terdapat warp tool. Nah, ini fungsi dari warp tool sendiri untuk melakukan distorsi terhadap garis maupun bentuk kurva yang teman-teman buat. Misalnya teman-teman ingin mengubah ujung garis teman-teman menjadi lancip. Nah, teman-teman bisa menggunakan width tool ini. Oke, selanjutnya free transform tool. Nah, fungsi dari free transform tool sendiri untuk langsung mengubah dimensi, memutar atau mengirimkan objek setelah diseleksi. Oke, selanjutnya ada shape Bezier tool. Digunakan shape Bezier tool ini terdapat menu lainnya, yaitu light pen bucket dan light pen selection. Dari shape Bezier tool ini untuk mengubah skala bentuk shape yang teman-teman buat tadi, yang teman-teman gunakan di rectangle tool maupun escape tool tadi, menggunakan escape tool tadi. Nah, mengubah ukuran dimensi atau kelilingnya. Selanjutnya di samping menu shape Bezier tool terdapat perspective right tool. Untuk membuat gambar menjadi bentuk 3D atau lebih pas dan profesional untuk dipandang atau dilihat. Selanjutnya ada sebutan dengan mesh tool. Teman-teman dapat menggunakan membuka tools ini dengan menekan tombol O pada keyboard atau langsung saja ke tool box ya, ada di nomor 8 dari bawah. Nah, fungsinya sendiri mesh tool digunakan untuk membuat objek yang mempunyai beragam warna gradasi yang dibuat dengan mengatur titik-titik merah, titik-titik mesh yang teman-teman buat. Oke, selanjutnya ada sebut dengan gradient tool. Nah, gradient tool sendiri fungsinya untuk menggradasi warna pada objek yang teman-teman ingin buat. Selanjutnya ada Ice Developer tool, digunakan untuk mengambil contoh warna-warni sebuah objek. Oke, selanjutnya ada blend tool, digunakan untuk mencampur warna atau ngeblend objek. Di bawahnya terdapat simple shape tool, digunakan untuk menggambar bebas berdasarkan simbol yang sedang aktif atau simbol yang sedang digunakan teman-teman. Di sampingnya terdapat column graph tool untuk menggambar grafik atau statistik. Inilah fungsi kelebihan dari Adobe Illustrator dibandingkan dengan aplikasi desain grafis yang lain. Teman-teman dapat membuat sebuah grafik atau presentasi gambar infografis menggunakan desain yang teman-teman buat sendiri, desain yang teman-teman gambar sendiri dengan lebih menarik lagi dibandingkan menggunakan aplikasi lain. Oke, selanjutnya ada artboard tool, digunakan untuk menyeleksi atau menggeser, merubah posisi artboard atau lembar kerja teman-teman. Nah,
ini disebut dengan lembar kerja teman-teman, atau kita sebut tadi dengan kanvas. Di selanjutnya di sebelahnya ada slash tool, digunakan untuk mengiris atau memotong objek. Misal teman-teman masukkan sebuah gambar, tapi teman-teman tidak ingin mengambil gambar itu penuh, jadi teman-teman menghapus atau mengiris objek yang teman-teman tidak inginkan itu. Oke, selanjutnya ada hand tool. Di sini fungsinya untuk membantu teman-teman bergerak lebih leluasa dengan menekan shift, dengan menekan spasi, atau langsung saja ke bawah artboard tool. Di sampingnya terdapat zoom tool, fungsinya untuk zoom in zoom out. Dan di sini ada fill, yang di depan disebut dengan foreground, dan yang di belakang disebut dengan stroke. Ini menambahkan tampilan warna dasar dari background kita, yaitu putih, atau gambar garis dasar kita nanti, atau bisa disebut dengan gambar dari objek yang kita gambar tadi itu memiliki background putih. Oke, selanjutnya untuk stroke, yaitu untuk pewarnaan garis tepi. Ada color untuk mengubah warna. Untuk color ini, misalnya teman-teman memakai warna merah, ya harus gunakan color. Atau teman-teman ingin membuat backgroundnya dari gradasi, ya gunakan gradient seperti ini untuk mengubah feel yang teman-teman gunakan tadi. Selanjutnya, atau teman-teman tidak ingin menggunakan fill ataupun warna di garis yang teman-teman buat, teman-teman dapat memilih none. Selanjutnya ada draw normal, draw behind, draw inside, dan selanjutnya yang terakhir ada sebutan dengan change screen mode, atau mengubah ke mode screen atau mode layar. Oke, selesai. Oke, sekian dulu pengenalan toolbox ya. Apabila teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan di komen, atau hal yang teman-teman belum ngerti fungsi-fungsi toolnya, bisa juga tinggalkan di komen. Apabila penjelasan kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di komen. Sesegera mungkin akan saya jawab dengan semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang navigator tools, navigator bar, atau yang bisa disebut dengan navigator bar di sebelah kanan layar kerja teman-teman. Oke, sekian dan see you.